memang betul jilbab itu hanya selai kain. Tapi ketika itu simbol religius dan sebagai tanda spiritualitas seseorang, itu memiliki suatu makna tersendiri. Ya betul, jenggot ini hanya sekedar beberapa kalau nggak ada sekilo. Tetapi itu berangkat dari spiritualitas, maka itu menjadi berbeda. Begitu juga simbol-simbol yang lainnya. Oleh karena itu, simbol agama itu menunjukkan dalamnya. Praktek agama itu selalu ditandai, dihubung-hubungkan oleh Allah dan Rasulnya dengan keimanan. Makanya orang kalau tidak berangkat dari keimanan, itu mudah tanggal, mudah pergi, mudah lepas. Makanya kenapa Rasulullah SAW mengkaitkan al-haya'u syu'batun minal iman. Coba lihat. Subhanallah. Rasa malu itu bagian daripada iman. Alias ketika dorongan malu seseorang itu berangkat dari keimanan, keyakinan, maka rasa malu itu akan melahirkan banyak kebaikan. Makanya Rasulullah mengatakan al-haya'u khairun kullu. Malu itu seluruhnya adalah baik. Rasulullah SAW juga mengatakan, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu 70 lebih cabang. A'laha yang paling tertinggi adalah qawlu la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anit tariq. Yang paling rendah adalah menyingkirkan penghalang dari jalan. Coba bagaimana Rasulullah mengaitkan antara menyingkirkan gangguan dari jalan dengan iman. Karena itu cerminan, karena itu refleksi paling dalam. Akan ada suasana di dalamnya. Makanya Rasulullah juga mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Ditandai kecintaan seseorang kepada saudaranya, bagian daripada keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Memuliakan tamu dan juga menghormati tetangga diberikan oleh Rasulullah SAW apresiasi bagian daripada bunga-bunga percikan iman yang ada di dalam hati seseorang. Artinya begini, bisa saja orang yang tidak beriman itu berbuat baik pada tetangganya. Bisa saja juga dia tepat janji macam-macam lah, amanah. Tetapi ketika tepat janji, menghargai tetangga, menghormati tamu itu berangkat dari keimanan, itu nilainya berbeda. Keistiqomahannya, keanggunannya, ekspresinya, dan juga kedalaman. Serta yang tidak kalah pentingnya adalah, Masya Allah, ketulusan di dalam mengungkapkan. Ada orang yang dermawan, bahkan non-muslim pun dermawan. Tapi kedermawanan itu sebagai refleksi dari keimanan, itu akan berbeda pancarannya. Daripada orang yang sekarang ini murah hati, murah senyum, murah harta. Karena itu suatu dorongan sosial belaka. Dorongan manusiawi belaka. Tuh ya, ini tolong dibedakan. Sehingga dari situlah keyakinan merupakan satu asas. Keyakinan adalah suatu yang mendasari segala tindakan manusia. Kalau manusia itu melakukan sesuatu yang tidak dasarnya keyakinan, maka tidak banyak mengambil satu kemanfaatan. Makanya Imriti mengatakan, idil fata hasba'tiqadihi rufi' wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi'. Setiap orang itu berjalan di atas keyakinannya. Siapa yang tidak yakin tidak akan bisa mengambil manfaat. Alias sesuatu itu jalan alami tanpa adanya suatu kesadaran. Bahkan itu dijalani sebagai bagian daripada hidupnya yang nanti bisa muncul, tenggelam, hilang, muncul lagi. Tetapi kalau dasarnya keimanan akan memancarkan energi positif, akan memberikan suatu kemanfaat bagi dirinya dan juga orang sekitarnya yang tidak kalah pentingnya itu adalah akan menguatkan sinar-sinar keimanan di dalam hati seseorang. Makanya al-imanu yazidu wa yanqus.
Yazidu bitta'ah. Artinya ketika orang itu menajamkan ketaatan dengan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, maka sinar imannya itu akan menguat. Wa yanqusu bil maksiat, akan redup dengan kemaksiatan. Makanya Rasulullah mengatakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Alias redupnya iman dari orang yang berzina. Wala yasriku sarih hina yasrik wa huwa mu'minun. Tidaklah orang mencuri ketika mencuri itu beriman. Artinya redup melemah keimanan dengan kemaksiatan itu. Maka Allah tegaskan kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itu bedanya kalau seandainya ada orang yang berbuat baik karena kebetulan dengan orang yang berbuat baik karena keimanan. Wallahu a'lam bishawab.